Edan Bola RCBFM. Edan Bola RCBFM. Salam satu jiwa Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang faktanya dualisme hingga kini belum selesai juga. Entah tuntasnya kapan, kemudian akan tuntas seperti apa. Artinya bola menggelinding ini nantinya akan kemana dan stop atau berhenti sampai mana dengan cara seperti apa. Jika kita berbicara soal satu Arema. Nah, kemarin terakhir banyak informasi-informasi yang kita dapat, baik itu mungkin soal PT yang oke lah informasinya masih belum lengkap 100%, kemudian soal perihal yayasan yang untuk sejauh ini informasinya masih setengah matang. Anggap saja banyak pihak, banyak yang menyampaikan atau banyak yang meyakini pula bahwa Pak Daryoto ini masih tercatat namanya di Kumham sebagai pembina Yayasan Arema. Sementara Pak Daryoto sendiri masih menegaskan kalau beliau sudah mundur dan meyakini pula kalau mundurnya sah. Terlebih keraguan itu banyak yang muncul ketika aktivitas yayasan ini nampak. Saya ambil contoh misalnya ketika ada perubahan saham PT, nah itu kan harus ada persetujuan pihak pembina yayasan. Nah, dalam hal itu Pak Daryoto merasa tidak melakukan aktivitas transaksi saham PT Arema Indonesia tersebut. Nah, siapa ini pembinanya? Mungkin kurang lebihnya atau secara tidak langsung pertanyaan itu yang muncul dari Pak Dar, sehingga ketika muncul banyak keyakinan Pak Dar sebagai pembina, di sisi lain situasinya seperti nampak ada pembina, sehingga wajar ketika Pak Daryoto bertanya-tanya, banyak akte, jangan-jangan ada akte yang disahkan, ataukah memang masih aktenya Nurul dengan pembina Pak Dar. Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya hingga sekarang. Terlebih terakhir Pak Daryoto menyampaikan soal data di Depkumham, Pak Daryoto bersedia menunjuk lawyer selama diminta, tapi ada catatan bahwa yang menginisiasi adalah pihak yang berkepentingan terkait satu Arema ini. Nah, coba kita akan bahas, karena saat ini saya sudah bersama dulur Aremania yang sudah mampir ke Depkumham. Ada Sam Didin, kalau keterangannya Manggalani. Wes, salam satu jiwa Sam. Salam satu jiwa Arema. Arema, apa kabar Sam? Alhamdulillah. Tahes yo. Ya. Tahes. Sam, sebelum Saman menjawab tentang apa yang sudah didapat di Kumham, nah mungkin banyak yang perlu kenalan dengan Sam Didin iki sopo, kok moro-moro ujuk-ujuk ono Sam Didin. Nah, sedikit yang saya informasikan, Sam Didin ini juga sama sebelumnya seperti Mas Rama juga, sebelum ada MMGA, Sam Didin dan beberapa teman-teman yang lain juga sering berkomunikasi secara langsung dengan Pak Dar. Sifatnya sih lebih menanyakan kejelasan atau status Yayasan Arema. Betul Sam Didin ya? Betul ya. Selain itu sama juga pelopor apa? Arema Cyber, benar? Ya, Aremania Cyber. Aremania Cyber. Iku dhisik awal-awalnya ya apa Sam? Ya, kan ada ini ya. Ada tren baru, internet pada tahun 90-an. Nah, kan Arema ini kan ada di mana-mana, di seluruh penjuru dunia lah gitu. Nah, kemudian waktu itu kita punya ide, ya opo yo, membuat satu forum atau sarana yang media lah gitu ya, yang bisa menyatukan balung pisah iki mang. Pada waktu itu zamannya menggunakan mailing list. Nah, mailing list mungkin masih sing angkatanku ya.
itu mungkin masih sekarang juga masih mungkin berlangganan mailing list. Ya. Jadi intinya berkomunikasi lewat email. Nah, mailing list ini berhasil mengumpulkan ribuan jumlahnya, belasan ribu Aremania dari seluruh dunia. Oh, dari seluruh dunia? Seluruh dunia, kami sing di Malang atau di Indonesia, seluruh dunia. Ono sing di Hongkong, ono sing di Timur Tengah, di mana-mana lah gitu ya. Artinya akhirnya jadi sebuah komunitas. Jadi sebuah komunitas. Dan ini yang menarik karena ketemu konco-konco lawas malian ngono. Oh, iki si iki mbiyen ngono ya. Nah, akhirnya dari mailing list itu ngobrol-ngobrol tidak hanya sekedar masalah bola ya, masalah Malang secara atau nasional ya, apa isu-isu yang berkaitan ya ngobrol dulur lah itu. Terus kemudian membuat komunitas yang namanya Aremania Cyber. Nah, Aremania Cyber ini jadi gawe website, kemudian gawe publikasi macam-macam lah ngono, berita-berita sing iso diikuti oleh teman-teman Aremania yang ada di seluruh dunia, update dari Malang gitu. Itu awal-awale internet bisa ya. Awal-awale. Aku kurungu pernah komunikasi sampean iki apa ya? Ono pengalaman sing gak iso dilupakan sampai ngewangi apa urunan 6 pemain, bener itu? Oh iya itu. Jadi sebelum itu sebenarnya ya, zaman-zaman ini sih awal-awal Aremania kan apa jenenge kepingin delok timnya iki menang ya, sampai akhirnya pada waktu itu akhirnya berhasil menang. Nah, zaman-zaman itu kan kondisinya Arema FC ini kan sangat memprihatinkan yo. Ya. Si pemainnya asramane lah ya pada waktu itu sampai naik atene latihannya gak duit-duit, ditumpakno becak, tumpakno angkot urunan ngono. Terus kok mulie mangane sing nguruni Aremania. Itu. Jadi zamane apa pendiri Lucky masih ada ya kita kumpul selain di asrama Arema juga di Omai Lucky ya gitu. Jadi hal-hal semacam itu semua update berita itu memang langsung Aremania itu memang langsung mengetahui dari tangan pertama karena jadi kumpulnya bentino yang di gunung. Jadi anyar-anyar internet wis ngeren gitu Sam yo. Iya, gitu. Nah, konco-konco yang di internet ini sing di Malang sing kumpul ambek Lucky dan kawan-kawan ya sing liya-liyane iku iso mengupdate konco-koncone sing di seluruh penjuru dunia ngono. Oke. Nang andalno media kan pada waktu itu ya media kan belum semuanya yang bisa diakses dari internet kan. Betul. Ya. Nah, Sam, Oke, Sam, langsung ke poin kita terkait apa yang disampaikan Pak Dar terakhir ya. Nah, ini sampean sudah mampir ke Dekumham, itu seperti apa hasilnya? Atau informasi apa yang bisa di-share? Ya, jadi sebenarnya kan gini, permintaan Pak Dar itu bukan permintaan yang baru ya, tapi sudah sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah mendengar dari beliau. Sudah kita ketemu, duduk satu meja berkali-kali. Mangan bareng sampai ono wingi nek gak salah ono fotone di tokno maneh ambek Mas Rahmat ya. Nah, itu ada juga memang di postingan Pak Dar, salah satu pertemuan juga ada fotonya sampean, ono sampean juga di sana kan. Oh, udah seperangkat agak perhatian sing Pak Dar, perhatian sing Rahmat posting ya. Ya syukurlah. Berarti apa namanya? Intinya dalam pertemuan-pertemuan itu sudah pernah kita sampaikan semua. Pertanyaan-pertanyaan Pak Dar itu juga sudah pernah kita jawab. Bukan sekali ini saja kita melakukan klarifikasi ke Kumham ya. Nah, cuman kemarin karena arek koyo ngono ya sampai ate nang Jakarta barang ngono ya wis lah ngene aku tak nang Kumham maneh tak takokno genahe opo gitu ya kok tak kabari lah gitu. Nah jadi tapi karena kemarin itu pertemuan itu sifatnya dengan Kumham itu kan bagaimanapun juga sifatnya itu kan informal
ya, tidak bisa menjadi satu produk hukum yang apa jenenge sing bisa diterima oleh para pihak begitulah ya. Jadi sekedar informasi-informasi informal. Nah, itu semua sudah sekali lagi juga seperti sebelumnya sudah saya sampaikan langsung ke Pak Dar. Malam itu juga langsung kita sampaikan ke Pak Dar. Baik. Seperti ini loh Pak, gitu. Nah, jadi masih sama posisinya dengan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya saya kira Pak Dar sudah mengetahui lah sebenarnya Pak Dar. Ya tinggal ya kita menunggu bagaimana beliau bersikap gitu. Oke. Karena kalau sifatnya informasi yang secara formal begini ya, meskipun informasinya itu informal, tetapi dokumen-dokumennya itu otentik. Ya, jadi tidak perlu lagi dipertanyakan lah ngono ya. Nuwun sewu niki Pak Dar kalau mendengarkan. Jadi sudah tidak perlu lagi dipertanyakan ya. Gitu. Nah, untuk katakanlah secara umum gitu ya, untuk mengetahui bahwa masih ada nama Pak Dar di Dekumham ataupun katakanlah nama-nama ya lain atau yang dianggap sah di Kumham, itu harus sebenarnya prosedurnya ya apa Sam? Iya, jadi memang yang ditanyakan Pak Dar itu kan pada prinsipnya kan cuma dua ya. Satu, apakah dengan pengunduran dirinya beliau pada tahun 2009 ya nggak salah ya, itu sudah diterima sah oleh negara atau belum? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau belum kan berarti masih sah pembina. Itu pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apakah ada dualisme di dalam Yayasan Arema itu sendiri? Dualisme apa tigalisme apa empatlisme ngono kan ya. Nah, itu secara sistem di dalam administrasi hukum itu yang dilaksanakan secara online juga itu tidak mungkin ada dualisme. Apa mana tigalisme, empatlisme nggak mungkin ya. Jadi memang otentik hanya satu Yayasan Arema itu. Yang posisi terakhirnya adalah akta terakhir 2012 Bu Nurul ya. Itu di situ posisinya terjawab sudah, Pak Dar masih tetap sebagai pembina. Dan organ-organ yang lain kami Pak Darto yang lainnya juga masih tetap sah gitu. Itulah yang diakui negara sampai dengan saat ini. Oke, soalnya ketika akhirnya dia pertama diperkuat ketika 2015 ya, ada rilisan terbaru kan. Nah, namun akhir-akhir ini Pak Dar masih menegaskan bahwa muncul akte-akte yang sudah disebutkan oleh Pak Dar sebelumnya soal Pak Butar-Butar dan lain-lain, ada yang pengangkatan Samikul juga di akte yang lain. Nah, kenapa kok Mas Didin ini nggak mengambil kesimpulan bahwa pembina yang masih terdaftar itu Pak Dar? Sampean gawa data apa sebelumnya saat ke Demkumham? Ya, memang untuk bisa mengakses data di Kemkumham itu memang hanya pihak yang berkepentingan ya. Nah, kita mengkonfirmasi dulu, kita pada waktu itu kan ketika masih belum terblokir itu kita sudah pernah mendownload histori dari akte-akte yang berkaitan dengan Yayasan Arema. Ya, itu jelas sekali. Akte itu cuma ada yang terdaftar di Kumham itu cuma ada 3. Satu akte pendirian tahun 2006, yang kedua adalah akte perubahan pertama tahun 2009 enggak salah ya. Terus akte terakhir perubahan kedua tahun 2012 dengan notaris Bu Nurul. Ya, ono historicalnya kita punya, dokumennya juga kita punya. Dan sejak itu sampai kemudian diblokir dan sampai sekarang, ya meskipun secara informal kemarin kan tak cek, saya minta tolong lah kepada kawan-kawan di Kumham ini, ya meskipun ini tidak bisa dijadikan dasar legal, tetapi paling gak motoku ndelok dhewe ngono lho. Ya, itu begitu ya. Jadi ada semua datanya, ya itu nggak ada lagi.
Arema yang lain itu nggak ada, yayasan Arema yang lain itu nggak ada. Kalau orang mau datang ke notaris bikin yayasan Arema Perjuangan ya, dengan susunan begini begitu dilantik-lantik dewe ya, silakan, bisa saja. Gawe sewu yayasan Arema ya iso, tetapi yang diterima, yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, artinya bukan Kementerian Hukum dan HAM-nya, tetapi diakui oleh negara, yayasan Arema cuma satu, yang pembinanya Pak Dar dengan akte terakhir Bu Nurul tahun 2012. Oke. Nah, terkait soal blokir, Sam, ini kan kemarin memang Pak Dar bilang yang blokir bukan saya, silakan yang blokir itu suruh buka. Nah, status blokir yayasan sendiri sebenarnya seperti apa ketika sampean mencari informasi ke teman-teman di Kumham? Ya terus terang aku kemarin nanya itu ke teman-teman Kumham, sampai bertanya kepada Pak Dirjen pada waktu itu, ya. Kebetulan Pak Dirjennya ini konco dewe. Pak Dirjennya namanya Pak Freddy Haris, ya. Sekarang beliau Dirjen Haki. Dulu waktu peristiwa ini terjadi, itu beliau adalah Dirjen AHU. Masih PLT sampai kemudian definitif sebagai Dirjen AHU. Kasusnya Arema ini sampai urusan PSSI dihentikan, itu kan gara-gara Arema sampai Persebaya kan. Itu Pak Dirjennya ya Pak Freddy Haris itu. Berulang kali kita cek ke beliau itu. Gitu. Jadi beliau beliau menyatakan selama saya menjabat tidak pernah mengeluarkan perintah atau surat apapun yang berkaitan dengan yayasan Arema, termasuk urusan blokir. Yang bisa memblokir cuma Dirjen. Oh gitu. Ya. Terus kemudian beliaunya ini ketawa, begitu juga dengan teman-teman yang ada di Kumham itu ketawa. Ketawanya kenapa? Lala apa sampean yo ngurusi blokir itu gak penting. Kok diributnya blokir? Ya, mau siapa saja yang memblokir ya sudah pasti kalau memblokir itu ya salah. Kalau ada permintaan blokir karena permintaan, maka itu pasti salah satu dari organ yayasan, apakah itu pembina, pengawas ataukah pengurus. Ya. Ya, karena memang yang berhak mewakili organisasi itu bahkan nggak ada masalah apapun minta diblokir itu boleh. Ya, karena misalkan untuk agar supaya tidak informasinya tidak tersebar itu boleh meminta, karena beda dengan PT. Kalau PT itu harus terbuka ya, kalau yayasan itu organisasi privat. Hanya para pihak yang berkepentingan saja yang boleh. Nah, cuman karena yayasan ini biasanya melakukan kegiatan yang sifatnya pelayanan kepada publik, maka untuk akuntabilitas kemudian dibuka informasinya. Cuman kalau dia menghendaki untuk ditutup ya ditutup. Nah, mungkin bisa jadi pada saat itu adalah permintaan blokir dalam rangka karena ada kisru-kisru kan, ya supaya tidak bisa di fait accompli atau tidak dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab, informasi ini ditutup dhisik lah. Supaya hanya organ yang sah saja yang bisa mengaksesnya begitu. Nah, selama ini kan soal status blokir kok nampak sulit dibuka kan, kelihatannya kan seperti itu. Sebenarnya kalau ternyata blokir kemah nggak penting, artinya kan gampang. Segampang apa beres masalah blokiran ini, Sam? Nah, begini, kemarin di dalam sistem itu tertulis atau bukan tertulis ya, historicalnya itu blokir sekarang yayasan itu karena tidak melakukan pemutakhiran data sehingga secara sistem itu terblokir. Apakah sebelumnya itu memang sudah pernah minta diblokir sehingga setelah beberapa waktu karena ada aturan dari peraturan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan karena pembaruan data maka ditutup sementara, apa istilahnya blokir itulah itu. Sampai kemudian ada pembaruan. Jadi ya gampang. Nanti kalau sudah ada pembaruan data, apakah itu perubahan pengurus, atau pengurusnya lanjut, ya terserah pembina lah. Diupdate saja melalui notaris terakhir diakui aktenya oleh sistemnya Dirjen AHU inilah yang bisa melakukan update. Notaris yang terakhir gak diblokir. Notaris yang lain diblokir, gak iso ngakses.
termasuk kita nggak bisa akses. Publik Gitu. nggak bisa akses. Tapi kalau notaris terakhir yang diakui, nah, karena notaris yang terakhir yang diakui dalam hal ini Bu Nurul kan mengenal para pihak, sopo sih, sehingga nek kemudian ono yang mengajukan perubahan, sopo ini mengajukan perubahan, ganti pembina misalkan, tuh ganti pembina wis ono persetujuan pembina sih durunge Kak. Oke. Jadi Kayak gitu. kalau saya boleh mengambil kesimpulan bahwa sejauh ini sesuai data-data yang sampean miliki, kemudian informasi-informasi soal prosedural di Kumham, ini masih meyakini bahwa memang Pak Dar masih di pembina atau Jadi gak meyakini. siapa itu? Lebih Tapi spesifiknya. memang fakta nih, gitu. Faktanya. Oke. Faktanya itu tuh meyakini oleh yakin kan. Aku yakin nih. Arema menang loh, tapi kan iso kalah ya kan. Soalnya gini kan selama ini Pak Dar masih apa lek ngarani? Aku mundur pisan sehingga nampak ragu. Mundur itu kan sepihak ya. Mundur itu kan begini kan. Yayasan Arema ini bukan yayasan di bawah tangan, tapi yayasan yang sudah terdaftar di lembaran negara, diakui oleh negara. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan termasuk pembinaannya mundur lah katakanlah begitu, ya harus tercatat di dalam lembaran negara supaya negara mengakui memang sudah ganti pembinanya. Gitu. Nah kalau itu belum pernah yo, saya tetap negara menganggap masih tetap Pak Dar gitu. Ya sampai diseret nang pengadilan dia yo Pak Dar tetap. Gitu. Karena posisi akta yang terakhir seperti itu. Nah, kalau Pak Dar berkenan ingin mengundurkan diri, kemudian betul-betul sudah tidak terlibat lagi, caranya satu-satunya ya melakukan perubahan. Dan sing iso melakukan perubahan itu ya Pak Dar dewe. Pak Dar dewe. Iya, karena kan beliau yang sekarang ini masih tercatat sebagai pembina. Nah, sebenarnya solusinya itu sangat sederhana. Karena Pak Dar ini adalah pembina yayasan satu-satunya, tidak ada dewan pembina. Kalau dewan pembina itu ada urutan nih. Nah, dewan pembina isinya misalkan 3 orang atau 2 orang. Satu sebagai ketua dewan pembina. Nah, ketua dewan pembina ini yang kedudukannya paling tinggi. Nah, dalam kasus Yayasan Arema, pembinanya cuma 1, Pak Dar dewe. Ya wes Pak Dar mutlak. Yayasan Arema itu ya Pak Dar. Kalau Pak Dar mau yayasan ini mau dirombak, ganti pengurus, bahkan ganti pembina, ganti pengawas, itu cukup Pak Dar mengeluarkan SK karena Pak Dar sendirian. Tidak ada dewan pembina, tidak perlu rapat dewan pembina. Lah lapor rapat masuk rapat sampai dirinya sendiri kan enggak. Artinya kan ketika fakta menyebutkan bahwa ternyata dari akte-akte yang sebelumnya sering dimunculkan, ternyata faktanya menurut sampean masih aktenya Bu Nurul ya. Nah, ketika akhirnya sudah kekunci seperti itu, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan Pak Dar selain opsi yang sampean sebutkan tadi dengan status blokir dan macam-macam iki Mang? Kalau langkah konkret yang harus dilakukan. Ini bukan masukan saya. Kalau masukan saya dan teman-teman ya Mas Rahmat dan kawan-kawan mulai biyen itu wis langsung to the point seperti yang saya sampaikan tadi. Udah Pak Dar langsung aja bikin SK yang menunjuk pembina baru, pengawas, pengurus yang baru. Itu cara yang paling gampang. Terus segera didaftarkan melalui Bu Nurul gitu. Apa apa jenenge notaris yang lain? Oh, nggak bisa karena harus Bu Nurul. Sebab sekarang kondisi terblokir. Yang bisa akses cuma Bu Nurul sebagai notaris yang terakhir diakui. Untuk mencegah iku mang ya dualisme segala macam iku mang. Jadi hanya yang paling berhak dalam hal ini pembina Pak Dar yang bisa melakukan perubahan. Nek iku mang wis masuk ke Kumham terus kemudian disahkan, otomatis blokirnya terbuka. Gak perlu angel-angel ngono. Itu yang kita ya, yang kita. Nah, kalau nasihat dari teman-teman yang di Depkumham berdasarkan prosedur, berdasarkan aturan perundangan yang berlaku yang selama ini di dalam sistem AHU itu, caranya kalau Pak Dar tidak berkenan,
bikin SK seperti itu tadi bisa menunjuk atau memberikan surat kuasa kepada pengawas. Apakah itu harus dilakukan di Depkumham Jakarta atau seperti apa, Sam? Enggak, Pak Dar dewe, cukup Pak Dar, surat dari Pak Dar memberikan kuasa. Enggak, maksudnya secara teknis katakanlah surat kuasa sudah ada. Yang dilakukan selanjutnya, seandainya ini dilakukan ya, itu apakah memang misalnya pengawas langsung ke Jakarta atau bisa dilakukan dengan cara lain, online misalnya? Oh, enggak perlu. Jadi enggak perlu ke Jakarta. Pak apa namanya siapa pengawasi Pak Bambang ya? Pak Bambang. Yang di akte itu menyebut nama iki malian. Wis pengawas ngono lah ya, pengawas yang diakui di akte terakhir itu diberi tugas oleh Pak Dar selaku pembina untuk melaksanakan rapat, ya, rapat gabungan jenenge berdasarkan pasal 28 ya Undang-Undang Undang-Undang 16 ya 2003 tentang tentang yayasan ya. 2002 atau 2003 lagi. Ya, yang sudah diperbarui Undang-Undang 28. Intinya rapat gabungan itu pengawas dengan pengurus yang masih tersisa ya kan karena Pak Nur sudah nggak bisa dikontak, kemudian siapa sudah meninggal, tinggal Pak Rendra. Nah ini kedua orang ini cukup sudah melakukan rapat seperti yang bisa dilakukan oleh Pak Dar tadi, yaitu mengganti kepengurusan, nah, menunjuk atau bahkan cuma sesederhana menunjuk pembina baru. Nah, itu. Nanti pembina baru itulah yang akan menyusun organ yayasan. Menunjuk pengurusnya siapa, pengawasnya siapa, nah, gitu. Itu nanti cukup dibawa ke Bu Nurul. Bu Nurul nanti akan melakukan update karena beliau masih memiliki aksesnya. Hanya beliau satu-satunya sekarang yang punya akses untuk mengubah yayasan. Nah, itu kemudian diterima oleh Kumham, diverifikasi, kemudian seperti biasa disahkan. Begitu disahkan, terbentuklah sudah sah pembina, pengawas, pengurus baru, otomatis blokir datanya juga terbuka. Oh, begitu. Nah, yang misalnya seandainya nanti update misalnya gitu ya, dilakukan katakanlah oleh notaris yang namanya tercatat. Itu apakah juga harus ke Jakarta atau online tok cukup? Online tok. Online tok. Terus gak perlu nang ndi nang Malang ae. Oh, gitu. Artinya sesederhana itu, Sam. Ya sesederhana itu. Cuman masalahnya kan yang bersangkutan sederhana gitu. Beliaunya yang paling berhak ini belum melakukan ya apa? Oh, gitu. Ada orang lain enggak bisa. Orang lain enggak bisa. Kok masih lawyer sopo gak iso. Dan sekali lagi ini informasi ini pun seharusnya juga tidak bisa mendapatkan informasi ini kan informal ya karena hubungan baik ya, diberi kesempatan gini loh informasi ini tapi ini tidak bisa digunakan sebagai dasar legal untuk melakukan sesuatu class action apa nggak bisa. Gitu. Itu tadi lah yayasan itu pembina intinya. Jadi sebenarnya secara teknis simpel dan gampang. Wis apapun status soal blokir dan lain sebagainya. Hanya sekarang tergantung pihak yang tercatat itu tadi, kemauan dari pihak yang tercatat itu tadi. Memang begitu. Ngene lho. Aku dewi pembina yayasan iki lho, yayasan ini sampai tak gawe kaos iki. Iki lho. Air Putih, Yayasan Air Putih. Pembinane aku. Oke. Ngono, dadi aku ngerti lah gitu. Sebagai pelaku gitu. Aku ini pembina yayasan apa jenis pengurus perkumpulan, yayasan ini kami yayasan, ono maneh yayasan sekolah 2000 ono. Sebagai pembina, jadi aku yang ngerti loh. Tadi sakarpe pembina, tadi nek Pak Dar ngomong ambek aku sebagai sesama pembina yayasan, yang ini loh Pak Dar carane. Gitu. Artinya semudah itu ya. Berhasil. Apa kok dijamin berhasil lah aku dewe pembina yayasan ya ngono carane. Oke, baik. Gitu loh. Jadi dengan Depkumham itu yayasan itu sangat istimewa. Kenapa? Karena yayasan itu yo cukup
pembina saja, tidak ada yang lain-lain. Apa mana pembinaannya wis siji. Oh no. Artinya ya akhirnya Saman ngerti lah ya seluk-beluk yayasan karena Saman sendiri saat ini yayasan pembina Yayasan Air Putih Kemang ya. Betul. Oke, artinya kan sama kan ya. Ya sifat padha yayasan itu sendiri. Aturane iku ngono iku. Oke. Jadi aku kudu ngomong apa maneh lho, iku bukan keyakinan iku mang ya, tapi fakta gitu loh. Begitulah. Aturannya ya kayak ngono. Oke. Artinya gitu. Jadi nggak perlu apa misalkan Pak Dar, saya perlu ada kalau bisa ada pengukuhan dari Kementerian Hukum dan HAM yo. Nggak perlu wong wis diundangkan dalam lembaran negara Yayasan Arema itu Pak Dar. Itu kan diundangkan dalam lembaran negara itu setara dengan undang-undang. Lah nek pengukuhan menteri itu kan ndek ngisore undang-undang, mana bisa perangkat ketatanegaraan yang berada di bawah apa jenenge iku mengukuhkan yang ada di atasnya kan gak iso. Padha karo masuk presiden mengukuhkan MPR ya gak iso lah. Ngono lho. Ya apa iku ceritane? Kan gak ngono. Ya, jadi dan juga tidak perlu mengeluarkan keterangan karena kan ya itu mang statusnya kan memang sah. Yayasan Arema itu ya 2012 itu. Wis ngono ae. Perkara akte-akte yang lain siapa saja bikin akte ya silahkan kan bikin akte gampang kari moro nang notaris gawekno akte dibikinkan. Perkara akte itu nanti akan sah diakui negara itu lain perkara. Kudu didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM, barulah nanti dicek, ditelusuri. Nek jenenge ae padha wis pasti ditolak. Gak usah sampai ndelok susunane, jenenge padha. Oh, gitu. Nah, wis pasti ditolak. Oke. Ngono lho. Baik, sekali lagi soal kesimpulan iki Mang, soal data terkait pembinanya Pak Dar di Yayasan Arema. Sebenarnya Pak Dar pun entah itu mungkin melakukan perubahan dan lain sebagainya ngurus yayasan iki mang dengan status blokir iki mang sebenarnya gampang gitu Sam ya. Iya, dan enggak perlu ngurusi blokir iki mang lah, enggak perlu memperdebatkan sapa sing blokir, apa diblokir gak penting. Oke, tinggal eksa dengan notaris menghabiskan energi online beres. Beres. Yakin beres iki yakin iki. Oke. Karena kan durung dadi fakta kan, durung dilakoni yo. Ya, gitu yakin itu pada berhasil ya. Oke. Baik, jadi itu informasi yang bisa kita dapat. Sekarang artinya tergantung pihak-pihak yang ada di yayasan saat ini dalam hal ini Pak Dar dan nama-nama pengurus yang lain termasuk notarisnya juga gitu Sam ya. Betul. Ya, tentu kita berharap penyelesaian yang paling sederhana ya. Dan itu cukup dilakukan, tidak perlu dipublikasikan. Pak Dar juga barangkali ya Pak Dar mungkin berhati-hati, jangan sampai menimbulkan polemik kayak begitu kan. Nah itu bisa dilakukan dengan cara ya itu tadi Pak Dar nggak perlu ngomong sopo-sopo lah, langsung koordinasi sama pengawas menyelesaikan itu selesai. Gitu. Baik. Umpama ono ceritane ya apa rada angel to ya apa ya wis gak perlu bocor keluar lah sing ngerti Pak Dar dhewe ngono. Oke. Pokoknya urut beres ngono lah ya. Iya gitu. Karena kan ya itu tadi lah ya memang polemik ini berkepanjangan sampai wis 10 tahun iki. Ya kan? 10 tahun ini berkepanjangan karena kita lebih banyak berdiskusi atau bergunjing persoalan-persoalan yang ada di luar. Ya. Itu. Padahal persoalannya itu inti persoalannya ada di dalam Yayasan Arema. Dan itu yang bisa menyelesaikan ya yang ada di dalam Yayasan Arema. Oke, siap. Ini kayak Aremania ini bahkan tidak bisa disebut sebagai pihak yang berkepentingan. Yang maksudnya pihak berkepentingan itu ya organ yayasan itu. Itu adalah pihak yang berkepentingan. Selain itu nggak ono hubungannya. Istilah hukumnya itu tidak punya legal standing. Ya. Nah, jadi aku ngaku-ngaku, aku itu Aremania. Oh, Yayasan Aremania itu kesayangannya Aremania. Indonesia bahkan seluruh dunia. Sampai
Kementerian Hukum dan HAM maupun oleh pengadilan ya, sampai ini sopo. Karena menurut undang-undang yayasan itu ya pembina. Apa nih pembina? Ahli warisin. Apa ya kan? Iya. Ya gak iso gitu. Oke. Baik. Berarti kan ini kan memang perlu kita sosialisasikan. Kenapa? Karena kok melihat yayasan kok nampaknya kok ribet, angel, sing blokir, sing kemudian padar mundur merasa yakin sah, tapi ternyata data nanti di Kumham yang berbicara dan kelihatannya rumit. Ternyata segampang itu penyelesaiannya Sam ya, selama pembina mau benar-benar gerak gitu ya. Betul. Dan saya berharap ya, kita berharap pihak-pihak yang lain itu tidak mengganggu ini dengan mendistorsi misalkan wacana-wacana yang lain, misalkan apa jenis Aremania ayo bersatu berkumpul melakukan gugatan misalkan, itu tambah runya main bukan hubungannya gitu. Iya, enggak perlu yang begitu. Ngapain buang-buang energi? Oke, nggak perlu atau memang belum saatnya? Nggak perlu, karena kan kalaupun dilakukan ya pasti gagal, pasti nggak mungkin terjadi gitu. Saya kayak daftar gugatannya mesti ditolak. Pertanyaannya yang pengadilan akan bertanya, sampean iki sopo? Oh saya berkepentingan. Ya itu tadi legal standing. Berkepentingan sebagai sopo? Sebagai Aremania lah, Aremania itu sopo. Sopo nih yayasan kan nggak ono. Oke, baik. Nah, beda dengan perkumpulan ya. Perkumpulan itu punya anggota. Oh, yayasan nggak ada anggota. Oke. Nah, katakanlah kalau misalnya kemarin kan MMGA bilang ada jalan akhir yang coba akan ditempuh, jalan pilihan terakhir lah ya soal pengadilan iki mang, kemudian ada pasal lalai di yayasan, legal standingnya, ada KTP petisi itu, apakah itu sudah termasuk legal standing, Sam? Kita merujuk kepada undang-undangnya ya, undang-undang yayasan. Nah, undang-undang konsumen ono delik apa jenis class action ya, tuntutan konsumen secara bersama itu bisa. Karena diatur dalam undang-undangnya. Di undang-undang yayasan nggak ono. Jadi legal standingnya apa? Apa yang menjadi dasar hukum kita melakukan gugatan atau yang kelalaian itu mang? Karena masih pengurus yayasan itu atine lale, ate yayasan itu diobong, diwalik, digelundungno, terserah pembina. Dibubarno. Artinya sekarang ya, kuncinya Pak Pembina iki apa Pak? Gitu Pak. Gitulah. Jadi Aremania ya iso ngrundel tok. Oke, siap. Sampai kapan nih ngono tok? Tapi kalau mau melakukan gugatan segala macam enggak bisa. Ya karena itu tadi legal standingnya. Aremania ini siapa? Aremania nih iku dhewe iku lho. Sampean iso ngaku Aremania, aku iso ngaku Aremania. Dadi sing Aremania iki sapa? Sampean setuju, aku gak setuju. Oke, karena legal standing itu tadi kan ya? Iya. Kecuali awake dhewe punya badan hukum, ya kan? Apa misalkan kayak bonek ya, duwe yayasan, duwe perkumpulan. Nah, mengatasnamakan entitasnya badan hukum perkumpulan. Nah, di dalam Persebaya sendiri keberadaan entitas supporter ini diakui masuk ke dalam ADART-nya. Sehingga ketika apa jenenge perkumpulan supporter iki mang menuntut sesuatu punya legal standing. Artinya ada class action itu tadi ya. Yo iso itu melakukan. Makanya mereka punya kemampuan untuk memaksa ya. Memaksa Persebaya nih itu untuk melakukan apa yang mereka inginkan sebagai supporter ya kan. Makanya persoalan nih dualisme Persebaya bisa selesai. Itu. Nah, sementara Arema sampai saiki. Itu loh. Ya, kecuali engko nek yayasan meskipun nek yayasan bentuknya gak iso ya. Yayasan misalkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya menyebutkan bahwa Aremania merupakan bagian. Nah, itu mungkin
mungkin di kemudian hari nanti bisa Aremania itu memberikan pengaruhnya terhadap yayasan. Baik, jadi itu informasinya ya. Jadi itu informasinya terkait ngomong no Dekumham atau Kemenkumham katakanlah seperti itu untuk mencari jejak legalitas Yayasan Arema itu sendiri. Itu informasi yang bisa diberikan oleh Samdidin dan kesimpulannya adalah sebenarnya kalau ngomongin teknis gampang tergantung nanti gerak atau action dari pembina itu Sam ya. Siap. Jadi wes lah, pokoknya Aremania fokus saya itu untuk memperbaiki yayasan itu ya melalui pembina. Wes iku tok. Wes gak usah muter-muter nang pengadilan nang Kumham, wes gak penting itu. Artinya pembina nanti pembina sopo data iku mang sesuai data sampean iku mang Pak Dar ya toh gitu. Iya, kalau pertanyaannya itu ya, kalau pertanyaannya Pak Dar kan aku isi pembina betul pasti. Duduk yakin nih fakta. Fakta ya. Fakta Pak Dar itu adalah pembina yayasan yang diakui oleh negara. Sudah titik risiko ae. Ya. Yayasan yang mana? Yayasan Arema. Yayasan Arema sing akte terakhirnya Bu Nurul. Wis iku. Siap. Tutu yayasan Arema sing sopo sing mari dikukuhkan, ditahbiskan apa sembarang itu. Bukan yang itu ya. Oke. Baik. Terima kasih atas segala informasinya. Sam, riwari nang Depkumham gawe arane. Ya kapan saja lah. Nanti juga pada saat nanti misalnya sudah betul diurus oleh Bu Nurul, ada yang nanti membutuhkan bantuan, mungkin sekedar komunikasi atau koordinasi dengan teman-teman Kumham bisa dilakukan, bisa dibantu. Cendang mari, ngono maksudnya, bukan bantu sing melawan hukum, bukan, tapi apa jenenge supaya cepat selesai gitulah ya, mungkin supaya tidak berlarut-larut. Ngemulus dalan ya. Ya, kita perlu ingat ini ya, bahwa memperbaiki Yayasan Arema ini adalah kunci dan baru langkah awal. Ya, mesti ingat perjuangan beratnya itu duduk iki. Perjuangan beratnya adalah setelah yayasan itu beres. Itu perjuangannya. Itu dibahas beda. Perang yang sesungguhnya itu. Tadi wis pengurus baru itu wis Pak Dar sih monggo nek mau mandek Pandito mengawasi dari jauh gitu. Siap. Terima kasih Samdidin. Sukses dan sehat guys sampean ya. Matur nuwun. Salam satu jiwa Arema. Arema.